Kita akan membahas mengenai tokoh filsuf Prancis, Jacques Derrida. Jacques Derrida bisa dimasukkan ke dalam kelompok penulis hermeneutik sejauh ia berhubungan dengan bahasa dan makna. Akan tetapi, beberapa komentator mengatakan bahwa ia justru seorang filsuf yang anti hermeneutik. Gagasannya tentang kritik sastra mengklasifikasikan dia di antara kritikus sastra, meskipun ia sendiri mengingkari anggapan tentang posisinya sebagai filsuf ataupun sastrawan. Ia seringkali juga disebut sebagai orang post-strukturalis, meskipun ia sendiri menyangkal kecenderungan strukturalis. Derrida sangat cerdas untuk memahami gagasan-gagasannya. Kita perlu juga mengetahui latar belakang dirinya. Karya-karyanya sulit dimengerti bagi sebagian orang. Ia dengan tekun mempelajari karya-karya filsafat tokoh-tokoh besar, mulai dari filsuf Yunani klasik seperti Plato dan Aristoteles, kemudian Kant, Hegel, Freud, Nietzsche, Husserl, dan Heidegger. Ia mengandaikan para pembaca tulisannya adalah orang-orang yang termasuk di pakar seni dan sastra. Ya. Ia banyak mengutip teks-teks Yunani dan Jerman asli yang sangat sering mengupas kembali naskah-naskah berbahasa Prancis. Dua aliran pemikiran filsafat yang mempengaruhi pemikiran Derrida dan gagasannya adalah fenomenologi dan strukturalisme. Aliran fenomenologi terutama dalam karya Derrida yang berjudul La Foix et la Phénomène, ucapan dan fenomena. Ia membantah gagasan bahwa filsafat dapat mengembalikan cara kerjanya ke logika tentang makna yang diambil dari data-data tentang kesadaran. Edmund Husserl, pendiri fenomenologi modern, ia menciptakan metode yang ketat untuk melawan skeptisisme yang melanda dan mendominasi daratan Eropa pada abad ini. Husserl memulai karyanya dengan dua metode, satu positif dan satu negatif. Metode positif disebut zu den Sachen selbst, kembali ke halnya sendiri, kembali kepada benda itu sendiri. Metode ini dimaksudkan untuk melepaskan jalan pikiran dari apa saja yang dianggap ideal tapi tidak mendasarkan diri pada realitas. Ideal tapi tidak berdasarkan realitas. Menurut Husserl, yang terpenting adalah halnya sendiri. Sesuatu itu sendiri, bukan gagasan tentang hal tersebut. Nah, itu metode positif. Nah, ini metode negatifnya disebut Voraussetzungslosigkeit yang mutlak. Terjemahan bebas, kekurangan pengandaian yang mutlak. Kekurangan pengandaian yang mutlak. Dalam kaitan ini, Husserl mendekatkan diri pada metode yang dikemukakan oleh Descartes. Walaupun terdapat perbedaannya juga. Descartes mulai dengan sikap ragu-ragu, ia menyangkal segala sesuatu dan ingin memulai proses pemikirannya dari titik yang benar-benar nol. Husserl ingin memberikan tanda petik pada keraguannya atau memberikan kualitas dipertanyakan pada objek-objek. Sebagai contoh misalnya, eksistensi objek adalah tidak esensial bagi objek itu sendiri, atau sebuah segitiga akan tetap merupakan segitiga, baik segitiga itu sungguh-sungguh ada atau tidak. Dengan dua, yaitu pertama dengan kembali kepada benda itu sendiri, dan dengan metode kekurangan pengandaian yang mutlak. Husserl merasa yakin bahwa kita dapat mencapai tingkat kepastian yang paling tinggi dan filsafat akan mencapai tingkatan itu pula, sebagaimana ilmu pengetahuan alam mencapai melalui percobaan dan pengamatan atas fakta.
Husserl juga menyadari bahwa filsafat tidak hanya terdiri dari logika saja, tetapi juga harus didasarkan pada kesadaran tanpa harus memusatkan diri pada subjektivitas. Walaupun kita akui bahwa ruang lingkup filsafat lebih tidak terbatas dibandingkan dengan ruang lingkup sains, namun filsafat juga tidak dapat dikatakan objektif murni selama masih didasarkan pada cara pemahaman yang disadari oleh filsufnya. Filsafat juga bukan subjektif murni bila suatu saat akan jatuh reputasinya seperti yang pernah dialami oleh sains. Pertentangan antara subjektivitas dan objektivitas akan semakin tajam bila sudah menyinggung tentang validitas. Sains menyatakan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah objektif karena siapapun dapat membuktikan penemuannya. Pengamat adalah bebas terhadap fakta atau barang-barang yang diamati sehingga seandainya pengamat lain harus menggantikannya, maka fakta yang sama atau barang yang sama akan diamatinya pula. Namun tidak seorang pengamat pun dapat sepenuhnya bebas atau independen terhadap barang-barang yang diamatinya, sebab ia akan disibukkan pula oleh berbagai kemungkinan, di mana barang-barang yang diamati menunjukkan aspek-aspek yang berbeda. Sebagai contoh misalnya sebuah mata uang logam pada dasarnya berbentuk bulat pipih, namun akan berbentuk elips atau sebuah garis bila dilihat dari arah yang berbeda. Atau misalnya sebatang lidi yang dicelupkan ke dalam air, sebagian akan kelihatan patah. Jadi objektivitas yang sempurna itu sebenarnya hanya semu saja. Di sisi lain, subjektivitas dalam batas-batas tertentu juga tidak dapat diterima dengan begitu saja, sejauh orang masih mungkin berpaling pada relativisme. Kebenaran adalah syirik atau kutuk bagi sains. Namun apakah mungkin ada ilmu pengetahuan yang mempunyai kebenaran yang selalu objektif? Husserl, seorang pakar matematik and science, menyadari akan adanya ketimpangan antara subjektivitas dan objektivitas. Sebagai seorang ahli matematika, ia mengetahui signifikan objektivitas, tetapi sebagai filsuf ia juga mengetahui bahwa subjektivitas yang walaupun hanya sedikit masih tetap diinginkan. Sebagai contoh misalnya, kesadaran bagaimanapun juga adalah mutlak, baik untuk pemikiran manusia maupun filsuf, apakah ia seorang idealis atau seorang empirisme. Kesadaran adalah basis dari refleksi, dan seorang filsuf adalah seorang pemikir refleksif. Jika subjektivitas mencapai garis batasnya, apapun bentuknya, maka para filsuf akan menderita karena kekurang percayaan orang kepadanya. Sebab kepercayaan orang kepadanya adalah derajat subjektivitas dalam porsinya yang langsung yang ia manifestasikan dalam karya-karyanya. Untuk membuat subjektivitas imbang dengan objektivitas, Husserl menggunakan metode yang ia pikir akan menjadi kombinasi yang baik, yaitu kombinasi objektivitas total dengan subjektivitas total. Melalui objektivitas total, ia akan bergabung dengan para ilmuwan atau pakar sains. Melalui subjektivitas total, ia bergabung dengan para filsuf. Namun kombinasi ini belum tentu menghasilkan sesuatu pada akhirnya baik atau menyenangkan. Melalui dua metode yang ketengahkan di atas, yaitu kembali kepada hal itu sendiri dan kekurangan pengandaian yang mutlak, ia boleh dikatakan mengawali karyanya dengan tepat. Ketika ia membicarakan tentang 3 tingkatan kesadaran, terutama tingkatan ketiga, di mana orang memperhitungkan fenomenologi residuum atau objek murni atau esensi murni, ia justru tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori pakar sains maupun filsuf. Ia akhirnya malah dianggap beraliran mistik. Husserl mengemukakan pendapatnya tentang 3 tingkatan kesadaran yang dapat dihubungkan dengan 3 jenis objek, yaitu tingkatan pertama atau tingkatan yang dangkal adalah kesadaran alamiah. Kesadaran ini berhubungan dengan objek-objek alamiah. Tingkat kedua adalah tingkat kesadaran refleksi, yaitu kesadaran yang muncul
setelah memberi tanda petik, memberi tanda kurung atau epoke pada tingkat yang dangkal. Bila seseorang memusatkan perhatiannya pada sebuah objek saja tanpa memperdulikan hal lain, ia sebenarnya sudah meningkatkan pada kesadaran yang lebih dalam. Di sini objek muncul lebih jelas dan lebih tajam. Jadi ada tingkatan kesadaran alamiah, kemudian ada tingkat kesadaran refleksi. Yang ketiga adalah tingkatan kedalaman ego. Nah, bila perhatian seseorang difokuskan lebih jauh lagi pada objek, ia akan mencapai tingkat kesadaran jauh lebih dalam lagi. Dalam keadaan kesadaran bertingkat ini, objek yang murni atau yang sejati mengejawantah. Jadi sebenarnya setiap kesadaran itu bersifat korelatum atau diperhubungkan. Kiranya ialah yang dimaksudkan Husserl dengan Bewusstsein von etwas, kesadaran tentang sesuatu. Jadi selalu saja subjek itu menyadari akan sesuatu, terarah kepada sesuatu. Subjek tidak pernah kosong kesadarannya mengenai sesuatu. Kesadaran memang tidak pernah dalam keadaan kosong. Selalu ada isinya. Husserl menyatakan bahwa kepastian atau ketentuan kita temukan bukan pada tingkat kesadaran pertama atau kedua, melainkan pada tingkat ketiga, di mana yang individual telah memberi tanda petik pada yang tidak esensial, dan yang individual itu berhadapan muka dengan das Wesenshow atau esensi objek. Pada tingkat kesadaran yang ketiga ini, yaitu tingkat kedalaman ego, kita dalam keadaan lepas dari kerangka ruang dan waktu. Dimensi ruang waktu ini ditinggalkan pada tingkatan kesadaran pertama, dan kedua sekarang yang tinggal hanyalah objek murni. Derrida menanggapi atas fenomenologi. Ada Dipron, dia membuat kata Dipron. Derrida mulai pada bagian di mana Husserl menutup gagasannya. Ia tidak menyetujui adanya pertentangan antara subjektivitas dan objektivitas. Sebab di mana terdapat pasangan dua hal, maka yang pertama menguasai yang kedua. Sebagai contoh misalnya pasangan ibu bapak, kebenaran, kepalsuan, subjek, objek, induksi, deduksi. Derrida membubarkan dugaan-dugaan tersebut dan mempertanyakan adanya prioritas yang terkandung dalam pasangan-pasangan tersebut. Tentang pembubaran atau dekonstruction, Derrida mengatakan sebagai berikut. Saya yakin bahwa setiap kemajuan konseptual akan sama hakikinya dengan perubahan konsep ke usaha memperburuk hubungan yang diakui syah antara sebuah kata dengan sebuah konsep, antara kiasan dengan sesuatu yang penggunaannya sudah tidak akan berubah lagi, selayaknya apa adanya ataupun sudah lazim ditetapkan orang. Semua pengelompokan ini ada di bawah pengertian dekonstruksi, gambar tentang diferong, pemisahan karena berbeda tentang kesan unsur tambahan. Untuk menemukan makna yang tersembunyi, orang harus membuka selubungnya, melihat isi secara terpisah, membuang semua hubungan yang sudah ada antara kata dan konsep. Membuang semua hubungan yang sudah ada antara kata dan konsep. Lalu apa yang diambil? Ia merupakan cara untuk menghapus prasangka, sumber utama ditimbulkannya kesalahpahaman dan pengertian. Derrida mempertanyakan semua hal dan menempatkannya pada pikiran yang baru. Pemikiran yang baru. Ia tidak menerima semua sistem makna yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi seperti Husserl. Ia juga menempatkan kembali segala sesuatu pada tempat yang sebenarnya. Dekonstruksi adalah sebuah cara untuk memberikan penjelasan, misalnya tesis. Selain kata tersebut, ada kata lain lagi yang membuat Derrida jadi terkenal, yaitu kata différent. Dalam bahasa Prancis ada dua kata yang hampir sama pengucapannya namun berbeda bila tulisnya. Difference dan différent. Kata différent pada umumnya kita mengerti sebagai tidak sama, lain, berbeda. Sedangkan kata différent
memerlukan uraian yang panjang untuk mengetahui maksud Derrida dalam penggunaan kata tersebut. Derrida berbicara banyak tentang dengan latar belakang filsafat, seni, kesusastraan, bahasa klasik, dan ia memberikan penjelasan tentang istilah yang ia nyatakan bukan sebagai kata maupun konsep tanpa mengacuhkan komentar orang lain. Perbedaan antara dua kata kontroversial itu yaitu different dan different sebenarnya hanya dalam satu huruf saja. Kedua kata tersebut diturunkan dari bahasa Latin differe yang dapat diartikan berbeda, menunda, atau menangguhkan. Jadi perbedaan pokok antara kata-kata difference dan different hanya terdapat di dalam kerangka ruang dan waktu. Derrida menghubungkan kerangka ruang dan waktu dengan pengertian tanda dan penulisannya. Tanda menggantikan bendanya, yaitu benda yang ada. Tanda menyatakan kehadiran sesuatu yang belum hadir. Jika yang tampak itu tidak menyatakan dirinya, maka yang menyatakan dirinya hanyalah sesuatu yang lain, yaitu tanda. Jadi menurut Derrida, tanda menunjukkan kehadiran yang tertunda. Segera sesudah kita memahami halnya sendiri, melihatnya, maka tanda segera pula menghilang atau menghapus jejaknya. Dengan kata lain, tanda adalah wakil dari bendanya. Makna juga seperti tanda, tidak mudah untuk dimengerti. Untuk memahami makna, kita harus menangguhkan atau menunda dulu sampai ada orang atau benda yang merasa layak atau pantas untuk memilikinya. Tetapi apa dan siapa yang pantas memiliki makna itu masih belum jelas. Oleh karena itu pemahaman makna harus ditunda dulu. Proses ini disebut sebagai temporisasi atau pemberian waktu untuk menunda. Nah, pada Derrida ada kata istilah temporisasi, menunda makna, karena makna itu akan hadir secara tertunda. Tanda tempatnya dalam ruang. Tanda dapat dengan mudah kita mengerti dan kita rasakan, misalnya kata-kata ataupun tulisan. Kata-kata adalah tanda. Demikian juga bahasa, isyarat, sistem yang pada umumnya kita mengerti berdasarkan sejarah sebagai jaringan yang merupakan asal mula timbulnya perbedaan. Tanda-tanda membawa makna dan adanya dalam ruang untuk sementara waktu, makna tersebut tertunda. Tulisan untuk sementara waktu mendahului ucapan, namun pada umumnya kita berpendapat bahwa sebelum seseorang menuliskannya, ia terlebih dulu mengucapkannya. Derrida justru berpendapat yang sebaliknya, tulisan itu barang mati, hanya merupakan jalan tengah antara maksud dan makna, atau antara ucapan dan pemahaman. Inilah paradok yang selalu dikumandangkan oleh Derrida, bahwa tulisan mendahului ucapan dan merupakan syarat awal sebuah bahasa. Maka kiranya lebih baik kita menyebut tulisan ucapan daripada ucapan tulisan, sebab tulisan dalam pandangan Derrida bukan gambar sebagai hasil tindakan seseorang memindahkan gagasan-gagasannya. Padahal kita sampai saat ini sudah sedemikian terpengaruh oleh tradisi barat yang menggambarkan pernyataan Francis Bacon, membaca membuat orang penuh gagasan, musyawarah menjadikan orang siap, dan menulis membuat orang menjadi eksak. Pengaruh pernyataan ini adalah jika kita mampu menulis disebabkan karena kita mampu berbicara, dan sebelum kita sudah mampu merangkai jalan pikiran tentang apa yang hendak kita lakukan, jadi menulis adalah tindakan pada tingkat akhir, bukan yang pertama, dan tentu saja mendahului ucapan. Derrida menyatakan bahwa tulisan merusak atau menghancurkan dirinya sendiri. Artinya tulisan adalah impersonal, jauh dari kehidupan, tidak seperti bicara. Menulis adalah mengelompokkan kata-kata yang sifatnya mekanis menurut tata bahasa dan struktur katanya. Dalam tulisan tidak terdapat kehadiran diri, bahkan juga tidak terdapat makna. Tulisan mempunyai ciri khas sebagai contoh pembicaraan yang rendah, yang disangkiri orang, yang dianggap berasal dari sesuatu yang termasuk kelas 2. Namun ucapan di sisi lain penuh dengan kehidupan dan makna. Pembicaranya hadir sendiri dan makna yang diungkapkan jelas tergambarkan.
Tentang makna menulis, Derrida mengatakan bahwa makna itu seakan-akan keluar atau diturunkan dari tulisan. Entah benar atau hanyalah hayalan saja, hal itu hanya mungkin dengan syarat bahasa asli dan alamiah tidak pernah ada. Jadi tidak pernah bahas. Jadi tidak pernah berkontak atau terjemah oleh tindakan penulis. Gagasan ini disebutnya dengan istilah archie-writing. Derrida mengatakan bahwa makna itu seakan-akan keluar atau diturunkan dari tulisan, entah benar atau hanya hayalan saja. Hal itu hanya mungkin dengan syarat bahasa yang asli dan alamiah tidak pernah ada. Jadi tidak pernah berkontak atau terjemah oleh tindakan penulis, archie-writing. Namun gagasan ini tidak dapat terima baik oleh sains, deskripsi ilmiah maupun salah satu bentuk dari bagian linguistik. Archie-writing dimaksudkan oleh Derrida untuk membicarakan tentang waktu sebelum mana yang kita alami atau bahasa sebelum bahasa yang kita pakai saat ini. Gagasan ini mirip dengan definisi struktur yang dikemukakan oleh Michel Foucault, yaitu bahwa yang terjadi atau berlangsung melalui seni, agama, kode sosial adalah gagasan yang mendahului semua gagasan. Yang kita rasakan bagaikan alunan suara piano yang sambung menyambung memberikan bekas pada pita kaset yang mendahului semua gagasan. Yang kita rasakan bagaimana alunan suara piano yang menyambung memberikan bekas pada kaset, atau bagaikan rangkaian kromosom yang dapat menunjukkan identitas anak yang akan dilahirkan. Archie-writing merupakan kunci untuk memahami gagasan-gagasan Derrida. Archie-writing merupakan syarat untuk memungkinkan sebuah bahasa dinyatakan sebagai sebuah sistem. Dan melalui archie-writing ini kita dapat memahami pernyataan atau artikulasi yang benar dari tulisan dan ucapan. Dengan kata lain, archie-writing adalah formasi bentuk yang terdapat di dalam bahasa. Menurut Derrida, bahasa pada dasarnya sudah merupakan tulisan. Oleh karena itu, pasangan konsep ucapan tulisan harus diubah menjadi tulisan ucapan. Derrida mengutip pandangan beberapa filsuf untuk mempertegas pandangannya bahwa tulisan mendahului ucapan. Dari Plato, ia mengambil gagasan bahwa tulisan menentukan kebenarannya di dalam jiwa. Sebagaimana hal ini juga diyakini orang pada abad pertengahan bahwa ada tulisan alamiah, kebenaran abadi dan universal, serta suatu sistem tentang kebenaran. Dari Galileo, ia mengambil gagasan bahwa alam tertulis dalam bahasa matematik. Dari Descartes, tentang membaca The Great Book tentang dunia. Dari Hume, tentang buku yang menyatakan bahwa alam terdiri dari sesuatu yang sulit dipahami dan sulit diterangkan, melebihi pencakapan dan penalaran akal. Dari Jasper, ia mengambil pandangan bahwa dunia ini adalah hasil tulisan tangan yang lain yang sulit dicerna oleh teks universal dan hanya bisa dijabarkan oleh eksistensinya sendiri. Yang paling meyakinkan dia ialah kutipan yang ambilnya pandangan Rousseau. Jika hukum alam tidak tertulis di dalam akal budi manusia, maka hukum tersebut sulit untuk dapat mengarahkan tindakan-tindakan kita. Namun, hukum alam itu justru terukir di benak kita, di lubuk hati kita, yaitu di dalam karakter yang kita tidak mungkin hapus. Ini imanensi. Untuk memahami konsep Derrida tentang tulisan, kiranya baik bagi kita untuk mengambil makna sejarah sebagai sarana untuk melacaknya. Sebab Derrida membicarakan sejarah melalui yang sangat berbeda, yaitu bukan sebagai deretan makna, melainkan sebagai jejak yang bisa dilacak. Maka dengan ini akan kita rasakan lucu jika Derrida dianggap anti sejarah. Menurut Derrida, jika sejarah adalah jejak, maka orang yang tidak menyaksikan tidak dapat berbicara apapun tentangnya. Jejak itu secara esensial adalah bisu, walaupun ia meninggalkan bekas di atas peta. Jejak yang murni adalah di forong. Derrida lebih jauh menambahkan bahwa yang menjadi primordial mestinya gagasan yang diataskan atas dasar jejak dan bukan sebaliknya. Proto-writing ini mulai bekerja sebagai asal-usul arti.
Karena bersifat sementara, alam ini arti tidak pernah tampil begitu saja, tetapi selalu dalam keadaan terbawa dalam gerakan jejak, yaitu dimaksudkan sebagai yang memberi arti. Tulisan dapat menjadi jejak yang bisu, namun juga dapat menjadi saksi dari yang tidak hadir atau belum dapat terkatakan. Yang dapat mendahului tulisan daripada ucapan hanyalah berasal dari alam, bukan dari waktu, sebagaimana halnya ayunan tongkat pemukul menyebabkan adanya gerakan pada kolom. Dan kedua jenis gerakan, ayunan tongkat dan gerakan bola, terjadi tepat pada waktu bersamaan. Meskipun demikian, secara alamiah ayunan tongkat tepat mendahului gerakan bola, sekalipun tidak ada prioritas waktu antara keduanya. Namun Derrida tetap terkesan dalam perpaduan antara ayunan tongkat dan gerakan bola terhadap prioritas waktu. Tulisan adalah barang asing yang masuk ke dalam sistem bahasa. Sudah menjadi keyakinan umum bahwa penulisan abjad menghadirkan ucapan dan sesaat kemudian hilang di balik kata-kata yang diucapkan. Tulisan akan menghilang ketika ucapan mencapai kesempurnaan dan akan sepenuhnya ditampilkan dalam pemindahan sistem penulisannya dan segera hadir pada subjek yang mengucapkannya, dan ucapannya itu ditulis memperoleh arti, isi, dan nilainya. Derrida berkeyakinan bahwa meskipun orang belum mengucapkan kata-kata, namun tulisan sudah siap untuk dicurahkan. Tulisan dibatasi oleh bahasa yang diucapkan karena ucapan, yaitu makna yang tertunda kehadirannya, sudah terdapat di dalam tulisan. Hal ini kiranya mengingatkan kita pada logos atau akal pikiran, sebab jika seorang berpikir, ia membentuk sebuah konsep di dalam bahasa, yaitu logos yang mengandaikan makna. Konsep ini kemudian dipindahkan ke dalam ucapan atau kata yang diucapkan yang mengikuti aturan-aturan tata bahasa sebagai sebuah bahasa. Bahkan di balik kata-kata yang diucapkan itu sudah terdapat logos yang menentukan unsur ucapan. Logos atau kata-kata konseptual ini dihasilkan oleh bahasa walaupun adanya mendahului bahasa. Bahasa harus dapat membedakan, untuk dapat bicara kita harus membedakan kata-kata. Penulisan adalah penyingkiran yang terus-menerus terhadap makna, yang mengatur dan menempatkan bahasa di bawah jangkauan pengetahuan yang sudah mapan atau murni. Derrida mengatakan gerakan makna tidak akan mungkin bila setiap unsurnya tidak hadir atau tampil, yaitu muncul sebagai yang menampakkan diri dan berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut. Mempertahankan tanda unsur yang lampau dalam dirinya sendiri dan membiarkan dirinya dilipat oleh tanda pertaliannya dengan masa yang akan datang. Bahasa menurut Mitte diarahkan oleh hakikat entitas yang non-linguistik. Mitte disebut logosentrisme, yaitu hasil manipulasi yang sangat kuat dan sistematik terhadap bahasa. Oleh karena itu tidak benar kalau dikatakan bahwa orang dapat memahami hakikat intrinsik dari sebuah objek dan maknanya melalui bahasa. Jika Derrida mencoret sebuah kata untuk menandai bahwa yang kelihatannya ada itu sebenarnya tidak ada, ini memang dimaksudkan untuk menerangkan tentang tanda. Ia mengatakan bahwa archi-writing atau proto-penulisan, proto-jejak atau diphthong tidak lain adalah ketentuan tentang kehadiran sesuatu yang tampak sebagai sintesis asli. Untuk dapat menguraikan rahasia pernyataan Derrida, kita harus kembali ke diphthong. Makna sebagaimana tanda selalu tertunda. Kehadiran makna juga tertunda, atau dengan kata lain masih bergerak antara masa lalu dan masa yang akan datang, seperti bila kita hendak menangkap makna ucapan seseorang. Diphthong juga berarti gerakan masa sekarang ke dalam masa lalu dan masa akan datang. Inilah sebabnya mengapa Derrida menyatakan bahwa diphthong itu tidak statis tapi genetis. Diphthong pada dasarnya mengatasi kerangka waktu, tidak merupakan sekarang atau masa lalu atau masa yang datang. Diphthong adalah awal mula, sebuah proto waktu, dan di bawah jangkauan ekstase waktu. Terdapat 4 macam diphthong, yaitu Diphthong adalah sebuah gerakan aktif pasif yang terdiri dari penundaan. Karena penundaan,
perutusan, penundaan, hukuman, penyimpangan, penangguhan, penyimpangan. Dalam pengertian ini, de Perong tidak didahului oleh satuan yang asli dan individual dari kemungkinan ada atau kemungkinan hadir yang kita tempatkan. Kehadiran dinyatakan atau diinginkan dalam sifat representatifnya, tanda atau jejaknya. Dalam pengertian ini, de Perong benar-benar merupakan penundaan, penangguhan. De Perong. Gagasan de Perong adalah akar umum dari semua pertentangan konsep-konsep di dalam bahasa, misalnya sensible, intelligible, intuisi makna, dan kebudayaan. Dalam arti ini, de Perong tetap merupakan unsur yang sama menimbulkan pertentangan atau perlawanan. Derrida menyatakan de Perong menciptakan perbedaan-perbedaan, meskipun demikian masih juga tetap menjadi akar semua pertentangan atau perlawanan atau oposisi. Hegel menyatakan bahwa jika perbedaan yang nyata menjadi ekstrim, maka jalan tengahnya adalah netralitas yang abstrak. Gerakan dari ekstrim satu ke ekstrim yang lain melibatkan jalan tembus di antara dua momen yang benar-benar ada. De Perong yang menghasilkan perbedaan adalah syarat dari semua makna dan struktur. Perbedaan yang hasilkannya itu adalah akibat dari de Perong itu sendiri. Perbedaan itu ada secara nyata, bukan ada dalam khayalan atau angan-angan. De Perong bukanlah sebuah konsep yang hanya sederhana saja. De Perong adalah berbeda secara khusus, tapi perbedaan ini jelas bahwa dekonstruksi and de Perong seiring sejalan. Dekonstruksi membatalkan ekspresi ganda seperti dalam ucapan dan penulisan. Bila orang berpikir tentang menggunakan kata-kata konseptual atau logos, maknanya akan ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka akan diucapkan, memindahkannya. Jadi dualitas subjek objektif harus mengalami dekonstruksi atau pembalikan prioritas dengan maksud untuk mencapai nilai filosofis yang sebenarnya. Aliran kefilsafatan lain yang mempengaruhi gagasan Derrida adalah strukturalisme. Banyak sejarawan menyatakan bahwa Derrida adalah seorang false strukturalisme. Claude Lévi-Strauss, Michel Foucault, dan Jacques Lacan adalah para penasehatnya. Strukturalisme adalah reaksi langsung terhadap aliran yang pada akhirnya disebut eksistensialisme. Bila eksistensialisme mengagungkan manusia sebagai being yang khusus, strukturalisme justru meremehkan dengan mengatakan bahwa manusia itu sudah mati karena sudah menjadi subjek sains. Jika eksistensialisme mempertahankan kebebasan manusia, strukturalisme menyangkal eksistensi sebab manusia itu hanya sekedar produk sebuah struktur. Manusia kehilangan kedudukannya yang khusus di dalam filsafat, bahkan strukturalisme berpandangan lebih jauh lagi. Strukturalisme membuat cabang dalam struktur jalan pikirnya ke dalam ilmu-ilmu lain seperti antropologi, sejarah, kesusastraan, seni, dan ilmu bahasa yang kesemuanya itu di luar filsafat. Strukturalisme menyatakan bahwa setiap hal di alam semesta ini akan terhenti sifat misteriusnya jika orang sudah menemukan strukturnya yang tersembunyi. Sebagai contoh, benda-benda fisik akan terbuka rahasianya apabila orang sudah menemukan struktur fisisnya. Antropologi menunjukkan bahwa mite pada dasarnya berstruktur. Derrida menyangkal pernyataan bahwa struktur bahasa itu benar-benar ada. Terutama ia akan menolak argumen Noam Chomsky yang mengatakan bahasa itu diprogram ke dalam pikiran manusia, dan manusia sebagai pembicara begitu saja mengikuti struktur tersebut. Menurut Derrida, makna tidak dapat disusun dimanapun juga dalam pikiran manusia selama makna itu merupakan produk dari pengalaman. Ia ingin mengupas gagasan tentang struktur karena struktur menentang kebebasan peran makna di dalam teks apa saja. Ini berarti bahwa orang dapat membaca kata-kata dalam sebuah teks, tapi ia tidak mungkin membaca makna di dalam teks tersebut. Jika memang benar bahwa makna sudah diprogram atau disusun dalam bentuk bahasa di dalam pikiran manusia, maka setiap orang yang berbicara akan membaca makna yang sama pula. Dalam konteks ini, Derrida menerapkan dekonstruksinya. Ia menangguhkan atau memberi tanda petik hubungan yang dianggap terdapat di dalam pikiran
makna, dan konsep tentang metode yang mempergunakan ketiga hal ini, Derrida kemudian membersihkan anggapan tersebut dengan sebuah metode yang ketat dan menyatakan bahwa gaya interpretatifnya harus lebih mudah dan lebih bebas. Jika makna ditempatkan di bawah suatu ruang lingkup, maka makna tidak dapat dihasilkan oleh metodologi yang terstruktur. Bila seseorang berbicara, maka makna tampil melalui perbuatan mawas diri. Derrida mengecam Ferdinand de Saussure karena telah membuat perbedaan antara parole dan langue, ucapan dan bahasa. Meskipun secara pembicara dengan mengatakanlah secara langsung, mempergunakan kata dia dalam ucapannya parole dan makna dalam arti persis sama dengan dia dimaksudkan dalam bahasa yang ia pergunakan, langue. Seorang pembicara mempunyai makna yang bersifat pribadi dari kata-kata yang ia ucapkan. Jadi, suara adalah sarana untuk menyampaikan kebenaran dan otentisitas. Jika kita berkata, maka kita sudah penuh dengan jaringan pengalaman, pemahaman, gaya, dan makna. Setelah menimba gagasan dari Hegel dan Husserl, Derrida ingin menunjukkan bahwa bahasa tidak lain adalah intensionalitas. Apa maksud seseorang ketika ia mempergunakan bahasa? Apakah bahasa identik dengan deretan kata-kata yang sudah jadi, yang kemudian disusul dengan makna-makna yang dipilih secara bebas oleh pembicaranya? Husserl telah menunjukkan perbedaan antara noesis dengan noema. Seperti misalnya seorang melihat sebuah pohon, harus dibedakan antara siapa yang melihat dan dengan dari sudut mana pohon itu dilihat. Sebab seorang tukang kayu dengan seorang pematung akan mempunyai pandangan yang berbeda tentang pohon yang dilihatnya. Dengan realitas di dalam contoh tersebut, Derrida melihat hubungan yang jelas antara fenomenologi dengan hermeneutik. Jika makna hanya muncul pada taraf yang paling dalam, maka bahasa yang dipergunakan berbicara harus diselidiki. Dalam banyak hal kita cukup jelas bahwa bahasa dikatakan secara sambil lalu saja tanpa suatu kesungguhan sedikit pun. Lalu bagaimana hermeneutik mengenakan nilai dan makna pada kata yang diucapkan ini? Pengertian Derrida tentang bahasa merangsang dia untuk membuat kritik. Ia mengatakan bahwa setiap kata mempunyai teks pada hakikatnya merupakan